dulu. Yang belum nonton silahkan mungkin. Hah? Walang araw na hindi ko inisip na sana marating na natin ang future na pinaharap natin dalawa. A future with no regrets. And in that future, Joel, you have a home with me. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayo hindi. Nandun si Joel! Away ba't di natin di na mamalaya? I'm here to try again. Si Ethan, todo nga yun. Para mapagsama-sama lang sila magkakapatid. I'm not asking. I'm just saying. Hindi mo siguro mas humingi ng isang chance? I'm sorry, but I do give second chances. Sure, I don't want you back. This 2024, ABS-CBN Studios, Star Cinema, and GMA Pictures come together to make us witness the continuation of their journey. Kathleen Bernardo and Alden Richard. Tumigil ang oras, pero ang dami nangyari. Kaya mo, hindi ka rin tumigil. Pero mga naiiwan. Baka nga akong napakot. Sorry, Joel. Sabi ko, hindi ako magiging mahina. Pero andito ka na naman. Andito na naman ako. Sa huli, palagi, Do you want me to leave? pipiliin kong maging Si Mommy back. ulit-ulitin man. Nais ko I still love you. naman mo. Iyoko. Palagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Hello Love Again ya. Kenapa nampilin itu ya? Sebentar. Oke, lumayan cukup bagus. Filmnya tuh tentang TKI TKW di luar negeri ya. Ini tapi versi Filipina. Versi Filipina, jadi TKI TKW di luar negeri. Ada yang dulunya bos bar gitu ya, bos punya bar atau punya kafe gitu ya. Terus kehidupannya agak cukup bagus ya, tapi apa namanya, karena suatu masalah ekonomi dan sebagainya. Terus ada gangster juga, triad Hong Kong. Jadi mereka pernah jadi TKI TKW di Hong Kong, kemudian mereka mencari peruntungan di Kanada gitu ya. Tapi yang si pacarnya ini tuh kalau si ceweknya ini menerima gitu. Ceweknya cukup bisa dikecilin atau ini? Ceweknya cukup menerima ya, ceweknya cukup menerima bahwa dia jadi perawat di luar negeri di Kanada. Sorry agak spoiler dikit ya. Jadi dia ngebersihin yang bersihin tinjanya orang gitu ya. Karena dia jadi perawat ya. Tinjanya kaum manula segala macam gitu. Nah, si cowoknya yang ya ini memang agak bentrokan kultur ya. Jadi di Kanada tuh ternyata ada kawin kontrak ternyata ya. Ada kawin kontrak atau apalah gitu ya. Ada kawin kontrak segala macam. Si cowoknya itu karena dia mantan bos bar, dia nggak terima bahwa dia cuma jadi cleaning service. Dia harus bersihin tinja kaum manula di toilet segala macam gitu ya. Jadi ya nggak punya pilihan, dan akhirnya si cowoknya ini meninggalkan si ceweknya ini gitu. Gue nggak bisa kerja kayak gini. Gue dulu bos bar di Hong Kong segala macam, kok gue harus ngerjain. Dan ya gue kesini tuh karena kamu, tapi gue masa kerjaan gue kayak gini gitu, suruh bersihin sampah orang, direndahin orang segala macam. Cuman kata si ceweknya ini dipresentasikan sebagai pekerja keras, nggak pernah ngeluh, nggak pernah mandiri ini gitu. Kata kamu, ya kita harus hidup kayak gini terus gitu, karena kita di negara orang, mereka punya uang, kita nggak punya gitu. Kita harus menurunkan ego kita gitu. Kita harus menurunkan ego kita. Memang kamu bekas bos bar gitu, kamu bekas bos bar di Hong Kong, tapi sekarang kita kerjanya kayak gini, kamu tinggal bersama gue. Jadi ya di sana tuh ternyata di Kanada tuh kalau pingin dapat PR
permanent resident itu harus namanya, nah ini agak negatif sih, harus kawin kontrak gitu. Jadi harus kelihatan bahwa punya pasangan di situ gitu, punya pasangan, tinggal serumah gitu, bahkan tinggal seranjang gitu segala macam gitu ya, kayak gitu. Akhirnya karena nggak kuat, ayahnya kena pandemi, cowok itu meninggalkan si cewek ini gitu ya. Dan yang lebih pahitnya, cewek ini mau nyusul ke sana, terus cowoknya lagi stres gitu ya, bisnisnya bangkrut di Hong Kong, bapaknya meninggal karena COVID gitu, terus mabuk-mabukan, dan pas video call ceweknya udah di stasiun mau balik lagi ke Hong Kong, dia mau balik deh ke Hong Kong deh, tinggal bersama cowoknya. Pas di video call ternyata cowoknya lagi pagi-pagi habis begituan lah sama mungkin entah apa namanya itu ya, apa sih nama ininya tuh, nama sopannya tuh apa ya, PSK gitu ya, dan sebagainya gitu. Dari situ ceweknya hancur gitu ya, ya di situ ceweknya hancur gitu ya, udah hancur. Katanya di situ ketika saya hancur itu saya melihat ada 30 saya dilewati oleh 30 kereta api, dan saya berpikir 30 kali akan akan loncat gitu, kayak gitu. Itu demi kamu gitu. Saya merelakan kehidupan saya yang udah nyaman di Kanada, saya ingin menyusul kamu ke Hong Kong, tapi kok kamu begitu gitu. Tapi makin di Hong Kong makin lama makin bangkrut. Akhirnya cowok itu kembali, tapi udah putus, kehidupan berbeda, dan akhirnya dia mau menurunkan egonya, dia kerja apapun, bahkan bersihin kencingnya kaum jompo segala macam dan sebagainya. Akhirnya yang entahlah, nanti lihat aja filmnya mereka bersatu kembali apa tidak gitu, kayak gitu. Jadi seru sih jalan ceritanya tentang TKW di luar negeri, tapi ini versi Filipina gitu. Jadi gini kehidupan TKI TKW itu, jadi harus kerja apa saja, bahkan harus tinggal di mobil, kerja apa saja, kerja freelance gitu. Pokoknya sekarang bersihin WC, bersihin kantor serombongan tuh langsung nyari-nyari orangnya gitu. Ini jalan ceritanya agak aneh, agak unik sih, kayak gitu. Jadi kalau udah ada di streaming, silakan. Itu jalan ceritanya menurut saya cukup aneh, cukup keren. Cuman memang ada beberapa hal yang beda kultur, kayak tadi kawin kontrak gitu. Terus kadang bahkan cewek yang melamar cowoknya duluan gitu, segala macam. Itu keren-keren sih. Ya, oke. Nah ini ya, bagaimana mengalahkan ego untuk menang. Gimana ya? Kita tuh harus agak egoistis, tapi nanti di akhir saya akan jelaskan cara untuk menjadi ego dan egoistis. Cuman kalau tidak ada pilihan, terkadang kita memang harus menurunkan ego gitu ya. Terkadang harus menurunkan ego. Kemarin saya ditepuk-tepuk beberapa kali. Saya ngobrol hampir 3 jam ya sama Pak Matius Yusuf di Jakarta, sampai beliau kan di sebelah kita tuh nggak sebelahan banget lah, ini saya mungkin kursinya Bu Ratna itu Pak Hotman Paris gitu ya, itu ada Hotman sini-sinian, saya kenalin gitu kayak gitu. Jadi akhirnya dikenalin, foto-foto banyak segala macam dan sebagainya gitu ya. Jadi ngobrol 3 jam, udah ngobrol 3 jam dikenalin Hotman Paris ya, itu beruntungan. Cuman dia bilang gini, terkadang gini, kita tuh bukan anak orang kaya dulunya. Kita tuh anak orang melarat lah dulunya. Kita anak orang miskin gitu, kayak gitu. Jadi dia pesan sama saya, kadang kita harus ngalah. Kadang kita harus mundur 1 langkah demi nanti kedepannya maju 3 langkah gitu. Tidak bisa ini. Cuman entah kenapa ya, saya tuh suka mau ngalah, mau mundur, tapi kalem dulu, santuy. Karena apa? Nah ini nanti saya jelasin. Salah satunya karena saya banyak opportunity, sehingga saya nggak mau mengalah begitu saja gitu. Saya banyak opportunity. Pas begitu pulang dari situ, ternyata ada opportunity yang lain yang kayaknya saya masih bisa gitu. Saya masih bisa fighting, dan saya masih endurance, saya masih kuat gitu. Kayak gitu. Tadinya mau ngalah banget, udah mau ngalah, ada lagi kesempatan. Nanti diajarin caranya bagaimana untuk menjadi seorang yang egoistis, tapi bagaimana itu caranya ya. Nah, oke, mengalahkan ego untuk menang. Saya tadi malam saya baca artikelnya Pak Dahlan Iskan. Saya senang dengan kata-kata ini, dan kalau bisa sih kata-kata ini terserap di kita dan kita lakuin bersama. Silakan. Nah, ini kata-kata ini. Harus muda, kaya, bekerja keras,
bekerja dengan cepat, pikiran mereka radikal gitu, langkah mereka seperti kuda. Ini saya seneng kata-kata ini. Langsung tadi pagi ke Bu Mei saya bilang, saya nggak mau pulang kantor sebelum jam 8 malam. Saya mau nerapin kalimat ini. Saya nggak mau. Kenapa nggak sampai jam 10? Karena saya punya keluarga di rumah gitu. Saya harus tetap aja. Jangan sampai pulang ke rumah tuh anak-anak tuh udah pada tidur gitu. Jangan sampai gitu. Saya tetap jam 8 tapi kayaknya saya pagi-pagi jam 6 saya udah standby di rumah untuk apa? Untuk nganterin anak sekolah. Gitu ya, untuk nganterin anak sekolah gitu. Jadi gara-gara kata ini, oh benar juga ya. Elon Musk aja yang udah ribuan triliun ribuan triliun dia kerjanya 18 jam sehari. Dia udah ribuan triliun loh. Tapi kerjanya ini tuh Padahal Lisan tuh mengomentari pengusaha-pengusaha teknologi di Amerika. Salah satunya Elon Musk gitu. Nah, menurut mereka cara kerjanya gini. Muda, kaya tuh kan kenapa bisa kaya? Mereka juga anak orang miskin. Elon Musk anak korban KDRT ayahnya. Korban KDRT dia itu kabur dari Afrika Selatan ke Kanada itu gara-gara di KDRT ini sama ayahnya gitu. Digebukin terus sama ayahnya. Dia pas SMP atau SMA-nya dia kabur ke Kanada gitu. Pas kuliahnya dia baru ke Amerika gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk menggambarkan harus muda, kaya, bekerja keras, bekerja dengan cepat. Karena mereka radikal tuh bisa ngubah gitu. Contohnya mungkin, tapi kita nggak mau bembangkan lah, mungkin ini ya ide liar kan, lokasi belum jadi tapi kita undang menteri untuk senam di sana. Itu kan menurut saya sih itu agak cukup radikal juga gitu. Cukup radikal gitu, lokasi belum jadi masih gitu semak belukar ya, dengan cara kan mau dipelur kayak mau dipakai karpet atau apa. Nah, rekan-rekan terus ada terobosan gitu. Mungkin sekelas Kota Baru Parahyangan aja nggak kepikiran bawa ngundang mantan menteri Dahlan Iskan ke sana, padahal mereka udah jadi semuanya. Tapi kita lokasi kita belum jadi pun kita berani ngundang mantan menteri gitu. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya. Kayak gitu. Nah, itu kan radikal ya. Tapi kita udah punya view apa? View kita 360 derajat. Kapan lagi ada senam Dahlan Iskan? Nggak mungkin senam di mana-mana punya view kayak kita 360 derajat. Dekat stasiun bus ke Jakarta dia gampang, cuma setengah jam ke Jakarta, segala macam. Lokasi belum jadi semua dan dia happy datang ke tempat kita segala macam gitu. Nah ini coba, itu kan pikiran radikal saya gitu, dan akhirnya diimplementasikan sama rekan-rekan. Coba pikiran radikal apa, rekan-rekan apa gitu. Tadi malam juga kan saya ada masukan gitu ya, ada masukan ini kan dari Bu Sopa misalnya, Pak kenapa kita nggak ini juga gitu, nggak OT di naik klub Pak, karena beliau pernah jualan banyak gitu, pernah jualan banyak di naik klub gitu. Tapi tadi pagi ke Bu Mei kita batasi dari jam 10 sampai jam 1 malam aja, dan kalau bisa anaknya nggak boleh masuk. Nanti pulangnya subuh aja lagi gitu kan, kayak gitu. 3 jam aja, 3 jam cukup, karena yang ramenya itu biasanya tahulah HW, tapi saya belum pernah masuk, tapi saya cukup tahu HW kayak gitu tuh, HWH klub atau itu tuh ramenya itu pas jam 10 sampai jam 1. Nah, tapi kalau udah jam 2 ke atas nggak bisa kita tawarin properti, karena mereka udah rada ini gitu kan, udah rada mabok gitu, udah rada oleng. Sekali mereka ngabisin rata-rata kurang lebih, sekali mereka ngabisin uang untuk menengah ke atas itu sekitaran rate 20 sampai 30 juta sekali open booth. 20 sampai 30 juta untuk yang menengah atas. Kalau yang ecek-ecek mah sejuta lah, itu juga patungan 200.000 ewang. Kayak gitu ya. Kayak gitu, 200.000 ewang. Hayang mabok tapi teu boga duit gitu kan. Boga duit ya. Ya. Tapi kalau yang benar-benar sultan itu biasanya sekali ke situ 20-30 juta gitu. Berarti kan punya duit ya. Nah, itu jadi untuk kita mungkin nanti cek ada nggak yang di klub-klub yang luar biasa. Tapi yang saya tahu yang di Pascal itu ya, yang H Club ya. Ya itu atau Tiger atau apa gitu. Nah, itu mungkin dari jam 10 sampai jam 1 aja. Jangan nggak usah dari pada Isya gitu ya. Itu mau pengajian gitu kan. Nah, kayak gitu. Ya, namanya jam 10 kok. Orang tuh nyantai jam 10. Puncak-puncaknya tuh memang jam 10 sampai jam 2, tapi jam 2 nggak make sense lah. Jam 10 sampai jam 1 pulang, udah bisa tidur, besoknya pagi-pagi kerja lagi gitu. Itu pun kita ambil di Ladies Night gitu ya, dan weekend.
Ladies naik mungkin entah Kamis atau Selasa atau apa gitu ya. Rabu apa kayak gitu. Rabu gitu, sisanya weekend. Jadi 4 kali seminggu. Rabu dan weekend gitu ya. Kayak gitu ya. Ya itu kan radikal. Silakan kira-kira rekan-rekan pikiran radikal apa yang bisa ngubah semuanya gitu demi kebaikan kita semuanya. Kayak gitu. Pikiran radikal apa gitu kan? Kayak gitu ya. Ini saya senang dengan ini ya. Saya sharein ini supaya rekan-rekan coba agak majuan lagi, sayang di belakang jangan boleh ada yang di belakang terlalu di belakang. Coba majuan lagi sedikit. Maju lagi ini kosong nih. Siapa ini Kang Gilang sini aja. Nah ini Bu Sophie sini aja. Oh, sini. Saya Bu Sophie sini, Bos. Kang Gilang sini aja, Gilang. Sini. Sophie Bu Sophie maju. Nah. Ayo, jangan ada yang di belakang biar terserap. Tuh gara-gara pernyataan ini tadi saya pagi bilang ke Bu Mei saya mau pulang kantor maksimal sampai jam 8 aja nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Ya. Pagi-pagi jam 6 udah standby lagi mau nganter anak sekolah. Saya pada larang kayak gitu ya. Nah, ini mengomentari para pengusaha ya. Jadi rekan-rekan yuk. Kira-kira itu di kehidupan saya. Di kehidupan rekan-rekan apa kira-kira yang bisa mudah? Otomatis kalau bekerja keras pasti kaya. Bekerja keras, bekerja dengan cepat, pikiran mereka radikal dan langkah seperti kuda. Mungkin kalau udah beres Januari ini Januari ini beres soal beres lah Emeralda semuanya berjalan on the track. Itu saya pikiran radikal saya salah satunya 2 bulan mungkin ke kampung Inggris, ke Diri. Karena saya mau belajar juga ke Elon Musk gitu, sama ke Donald Trump gitu di Amerika gitu ya kan. Lihat kebijakan Donald Trump di hari pertama rekan-rekan. Di hari pertama lo Donald Trump langsung dia nekan banyak tuh. Nekan banyak kebijakan, udah gitu pulpennya dilempar-lemparin gitu ke pendukungnya gitu kan. Salah satunya dia hanya mengakui 2 gender. Pria dan wanita, nggak boleh ada yang transseksual, atau nggak boleh atlet-atlet atau tim olahraga wanita diperkuat oleh lelaki kemayu. Itu nggak boleh. Kalau di Thailand mungkin banyak gitu ya. Ini nggak boleh kayak volley gitu, basket itu nggak boleh. Tinju ada loh, di Olimpiade masih ada loh. Jadi dia agak aneh gitu kelaminnya. Jadi padahal laki-laki, dia akhirnya memperkuat wanita dan akhirnya kalah. Orang Arab kayaknya kalah tuh kalau nggak salah. Kalah gara-gara dia tinjunya sebenarnya sama laki-laki bertinjunya gitu kan. Nah itu kalau di Amerika sekarang nggak ada. Terus kemudian Donald Trump langsung dia ingin mengusir 11 juta imigran gelap di Amerika gitu ya, pakai mengerahkan tenaga militer kayak gitu. Terus dia ingin menghentikan perang di Ukraina sama Rusia. Kalau perlu USA katanya akan keluar dari NATO kalau itu nggak berhenti perangnya. Karena mungkin membebani karena kan disupport Ukraina itu disupport sama Amerika ya, berapa triliun gitu kan kayak gitu. Kalau soal Hamas atau Gaza ya isinya sandranya dibebaskan, Israelnya udah nggak usah nyerang lagi gitu kan kayak gitu ya. Walaupun ada kebijakan yang beberapa kontroversial lagi dan lain sebagainya. Terus banyak lagi. Dia langsung di hari pertama kerja langsung ngegas gitu. Dari pertama kerja dia langsung ngegas, langsung tanda tangan mainkan begitu banyak dan sebagainya. Nah rekan-rekan, apa coba radikalnya rekan-rekan di kehidupan rekan-rekan apa untuk bisa ngubah semuanya gitu, ngubah semuanya. Ya lanjut next. Nah oke. Lagi-lagi soal ego ya. Saya suka bilang ini, tidak semua di dunia harus bisa langsung kita dapatkan. Bisa langsung dapatkan, nggak bisa. Kalau kapasitas kita, value kita belum naik atau apa, nggak bisa. Tiba-tiba Kang Dika pengen langsung dapetin Anya Geraldine, itu nggak bisa. Kang Dika belum bisa kayak gitu. Nanti ada cara saya kasih tahu gitu kan kayak gitu. Belum bisa lah gitu, belum bisa ya. Jadi tidak harus langsung gitu. Jadi saya harus langsung gitu, harus langsung nggak bisa. Tapi pelan-pelan berproses, upgrade diri gitu ya. Nanti pun dapat juga gitu kan kayak gitu ya. Lanjut next. Nah, ini kunci sebelumnya. Nah, tapi tidak semua yang tidak bisa kita dapatkan hari ini tidak bisa kita dapatkan sama sekali. Gitu ya. Tidak semua di dunia tidak semua di dunia harus kita dapatkan sekarang. Tapi tidak semua yang tidak bisa kita dapatkan hari ini tidak bisa kita dapatkan sama sekali di kemudian hari. Gitu. Bagaimana untuk bisa mendapatkan nanti di kemudian harinya itu? Next. Ini harus upgrade diri terus menerus. Gitu ya.
Saya Instagram saya pernah di unfollow sama salah seorang selebritas gitu. Saya tanyain kenapa unfollow. Wah, IG lo feednya banyak jualan. Wah, berarti oke. Berarti saya ini kan. Oke, saya mawas diri. Gitu. Oh, berarti bagusnya IG itu tentang lifestyle. Jangan terlalu banyak jualan yang receh gitu. Receh gitu. Receh apa gitu. Oh, oke, mawas diri. Gitu ya. Karena di IG-nya yang lain tuh banyaknya golf gitu segala macam gitu ya. Selain golf apa lagi ya? Biasanya menembak mungkin gitu ya. Terus apa lagi ya? Lifestyle tuh ya. Jalan-jalan di Bali semuanya kayak gitu ya. Di pantai apa gitu segala macam gitu ya. Kayak gitu. Ya itu gitu ya. Oke. Nah itu kita jadi mawas diri juga. Upgrade diri, mawas diri, kematangan diri segala macam itu kayak gitu ya. Jadi nah itu kenapa saya nanya ke orang itu tuh untuk kita menjadi pendengar yang baik dan menerima kritik dan masukan. Terkadang kita itu jangan kayak Sintayong. Dia bagus tapi mereka doang. Pokoknya gue mau gini, yang nggak nurut udah nggak dimainin di babak pertama. Akhirnya kita kalah dari Cina langsung. Babak pertama kalah 2-0. Padahal di cadangan tuh ada Tom Haye yang udah bagus itu ya. Ada bagus-bagus lah, ada bagus-bagus lah gitu. Nggak dimainin. Pertama Arhan gitu. Tapi dia markau doang karena sebelumnya mungkin dia ngasih masukan nggak didengerin. Karena kamu masukan dan saya setengah setuju, kamu nggak dimainin di babak pertama. Nah itu jangan gitu ya. Jangan marah doang, jangan terlalu egoistis, nggak mendengar masukan dari orang lain. Saya senang dengan dengar masukan tapi asal konstruktif. Jangan menyalahkan, jangan menghakimi gitu ya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian tekun tuh kalau kata sunatnya leukeun. Ditekuni gitu. Ditekuni segala hal tuh apa gitu, ditekuni gitu supaya jadi berhasil. Jangan gampang terdistract. Lagi enak-enak, udah dapat komisi besar gitu. Tiba-tiba habis begitu saja gitu. Dapat komisi besar puluhan juta. Bulan pertama di kosannya gaya, wah ada kulkas, ada apa gitu ya, ada kipas angin, ada magic jar, microwave, mungkin semuanya ada gitu ya. Kayak gitu. Bulan berikutnya digade-gadein lagi gitu kan. Ada yang gitu nggak ya? Gitu siapa? Nah, hati-hati ya. Jadi kadang terdistract tuh bukan hanya kemiskinan yang bisa mendistract kita. Kita punya agak ada uang lebih juga itu bakalan mendistract kita. Nah, harus pintar mengelola uang dan sebagainya gitu ya. Saya dengar sih dengan hanya 11 juta bisa investasi juga di Bitcoin. Bitcoin itu kenaikannya 100% per bulan katanya. Kayak gitu. Ya bukan 100%, mungkin 10% bulan atau berapa nanti cek lagi. Gitu. Tapi saya belum sih, nanti yang mau datang ke Senam Dahlan Iskan salah satu ahli Bitcoin, namanya kalau disebutnya Caklok gitu. Dari orang Jawa Timur, Caklok gitu. Kalau namanya sih Caklok, dia udah investasi banyak gitu. Nanti saya mau nanya-nanya ke dia. Mungkin nanti leader-leader ada nanti ikut sama leader bersama sharing bersama Pak Senam Dahlan Iskan ya nanti. Kayak gitu, dia investasi banyak di situ. Udah ngasih tahu. Tekun teh leukeun ya. Jangan gampang terdistract, tekun apa gitu. Kayak gitu. Seminar saya 2000 berapa ya? 2012 seminar pertama saya. Yang datang tuh 150 agent Bandung semua. Gitu ya. Itu bagaimana kok bisa datang segala macam banyak. Ya itu leukeun, saya sebelumnya ngumpulin dari database dulu 2000 waktu itu zaman BBM. Saya ngumpulin 2000 kontak BBM para agent di Bandung. Udah gitu saya blast bahwa kita adain seminar tentang developer properti. Banyak yang datang. Langsung rame, langsung pada mau bayar, ikutan workshop bayar jutaan semuanya gitu. Tapi ingat ada proses yang leukeun, tekun. Ngumpulin dulu 2000 database. Ngumpulin dulu 2000 database gitu. Kayak gitu. Dan ini ingat ya tadi sabar dan fokus tuh apa? Sabar tuh itu apa yang kita inginkan tuh nggak bisa langsung hari ini. Kita pengen ada gajah di depan kita, nggak bisa langsung ada gajah di depan kita. Mungkin tahun depan pas lagi liburan kita ke taman safari, ke kebun binatang, baru ada gajah gitu. Kayak gitu ya. Kalau segala sesuatu itu langsung blek ada di depan mata, kita akan kaget. Ya Allah, saya pengen ngelihat gajah blek langsung ada di depan kita. Ini langsung kayak kota misteri ya, Terajana gitu ya, kayak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi dan fokus, jangan gampang terdistract. Nah, ini kadang sekarang tuh anak muda itu gampang terdistract. Lanjut. Nah ini kata Pak Matius ya, terkadang kita harus mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah. Tapi apakah harus selalu mundur? Akhirnya mungkin kalau
akhirnya nanti saya jelaskan, nggak selalu harus mundur sih. Ada cara kita itu tetap bisa setara gitu. Tetap bisa setara, tetap elegan. Tangannya sedikit gitu ya, tapi dapatnya banyak juga gitu. Tetap bisa dapat banyak gitu. Nggak, misalnya gini, maksud saya tuh kita tuh nggak harus mundur-mundur amat gitu. Harus mundur-mundur amat, tapi tetap dapatnya akan banyak gitu. Kayak gimana caranya? Oke, next. Nah, jangan ambil, nanti kalau soal itu, nanti jangan ambil keputusan besar saat emosional, ingat ya. Kita kadang-kadang pada saat emosi itu minum air dulu banyak, udah gitu dikencingin dulu, ngeluarin racun toksik gitu ya. Santai mikir apa gitu. Kayak gitu. Memang saya agak lama gitu kalau mau ambil keputusan besar tuh jangan mau gegabah gitu. Di saat genting, di saat banyak tekanan pun saya nyantai, dulu nyantai. Di saat orang ada yang nelponin terus tuh mau ngasih opportunity. Saya malah jadi takut gitu. Mau ngasih sesuatu, mau ngasih hal besar tuh, waduh nanti dulu deh, santai. Saya ada yang lain, tenang. Saya ada opportunity yang lain, tenang, kalem. Dan bahkan banyak nggak yang ditanggapi ya, yang menekan habis atau saya nggak tanggapi, santai aja, kalem gitu, kayak gitu. Ada yang bilang, Bapak jangan banyak bilang. Enggak, saya menyalahin kalem santai. Nanti di detik terakhir suka ada keajaiban, tenang, kayak gitu, ya, kayak gitu, tenang. Jadi tapi ingat ya, jangan ambil keputusan besar saat emosional. Mau di bisnis, mau di kehidupan, ingat jangan. Santai, kayak gitu. Apalagi wanita ya, perasaannya, emosinya campur aduk, perasaannya feelingnya lebih kuat, lebih besar, gitu ya. Tapi ya itu hati-hati, jangan ngambil keputusan besar pada saat emosional. Santuy, kalem aja, santuy, kalem. Oke. Apalagi ya? Contohnya ini. Contohnya adalah bapaknya, saya lupa. Bapaknya Andri Hakim ya. Dia anaknya Bang Harda. Dia nyari investor buat banknya dia, Bang Harda dulu. Banyak dikibulin juga, setahun setengah itu banyak yang bacot doang gitu, yang ngomong ini ngalor ngidul tapi nggak ada somi demaninya, nggak ada gitu ya, dari sebagainya. Tiba-tiba wakil direkturnya Pak Khairul Tanjung minat. Udah saya beli cash langsung, nggak usah mikir, kayak gitu. Berapa? 500M. Wah, ini kan emosional ya. Setahun setengah nyari-nyari, susahnya minta ampun segala macam. Net profitnya juga ternyata di bank kelas menengah itu kecil, cuma 3% net profitnya per tahun gitu ya. Banyak masalah, banyak kredit macet, banyak ini segala macam. Emosional tiba-tiba ada Pak Khairul Tanjung mau masuk gitu ya. Kayak gitu tiba-tiba udah jual semuanya gitu kan. Keras bang bapaknya, orang Tionghoa keras gitu. Jual gitu, semuanya jual gitu. Padahal si Andri Hakimnya sendiri, Pak jangan dijual semua, sisakanlah kenang-kenangan minimal 5% gitu. Enggak lah, pusing, udah banyak trigger macet, kemarin karena pandemi, gaji direktur mahal-mahal, gaji direkturnya bisa 200 juta ke atas, direktur bank itu, padahal net profitnya cuma 3%. Kalau di properti net profit itu bisa, kalau bener semuanya on the track itu bisa gitu ya. Akhirnya pusing gitu, makanya jangan Pak buat kenang-kenangan 5% gitu. Akhirnya karena nggak mau pusing, dan nah ini emosional tiba-tiba mungkin setahun setengah susah nyari kesana kemari, banyak orang yang mau masuk tuh cuman bacot doang semuanya gitu ya. Udah meeting banyak segala macam, cuman bacot aja. Akhirnya udah langsung dijual semua. Ketika dijual semua apa? 1,5 tahun kemudian yang pasalnya valuasi Bang Harda ini cuma 500 miliar, boom diubah jadi pas sama Pak Khairul Tanjung jadi Alobank gitu ya. Tiba-tiba 1,5 tahun kemudian valuasinya jadi 100 triliun. Gitu, 120 triliun bahkan. Bang Harda ini Alobank, bank digital gitu. Gitu ya. Nah, pada saat diajak makan tuh, Pak, dijual semua gitu ya. Dulu kita jual semua cuma dapat 500 miliar. Sekarang coba kalau dipertahankan aja 5% aja. Gitu ya, sahamnya segala macam. Mungkin kekayaan kita udah 6 triliun gitu. Karena valuasinya Alobank itu dari 500 miliar aja tadi dibeli 100%, tiba-tiba jadi 120 triliun oleh Pak Khairul Tanjung. Boom, nah itu. Nah, dia emosional ya, walaupun dapat free cash gede sih, gitu lumayan sih. Itu kan skala gedenya ya. Coba di skala rekan-rekan kecil apa? Jangan ngambil keputusan besar, santuy aja, kalem. Tapi ada batasan waktu ya. Tetap ada timeline. Jangan ditunda-tunda juga. Gitu ya, kayak gitu. Ya tadi kalau nggak dijual semuanya, dia masih punya 450M, dia free cash-nya 450M, dia punya sahamnya 5% mungkin. Nah, kalau sahamnya 5%, nah kalau dia tetap ada kenang-kenangan situ, nggak dijual semuanya, dia nambah 1,5 tahun kemudian dia nambah lagi kekayaan senilai 6 triliun.
Cuma gara-gara dia mengambil keputusan emosional, tiba-tiba ada orang datang masuk segala macam, ya udah akhirnya dia kehilangan 6 triliunnya itu. Jadi hati-hati ya, jangan ngambil keputusan besar pada saat emosional. Kalem, dipikirin dulu, santuy gitu. Kayak gitu ya, walaupun harus cepat juga ya. Next. Nah, mengalahkan ego bagaimana? Dengarkan. Terima masukan. Jadi pendengar yang baik kayak tadi. Kenapa unfollow? Ini selebritis loh, sering nongol-nongol di TV. Ya kamu jualan aja sih feednya. Oh, oke. Udah fine. Kayak gitu ya. Fine. Jadi agak-agak ngurangin tuh. Jadinya kemarin sama Hotman Paris, story saya ngelihat sampai 2.000 orang ke atas gitu. Story gitu. Nggak tahu yang sekarang ya. Hotman Paris juga masih Hotman Paris gitu. Yang like banyak segala macam gitu. Kayak gitu. Jadi terima masukan, terima kritik. Oh gitu. Oke, gitu ya. Tapi hati-hati juga rekan-rekan yang mengkritik. Jangan terlalu membabi buta ngeritiknya, nanti orang tersinggung. Gitu, ngasih masukan baiknya gini, terus segala hal sesuatu itu jangan, kadang kalau yang sensitif jangan ngomongin di WA atau di medsos. Coba ngobrol langsung. Tapi ngobrol langsung pun gini, kadang bisa salah paham loh rekan-rekan. Ngobrol langsung tuh harus ada kata kunci. Orang terkadang udah malah hatinya lagi nggak enak, gitu ya, lagi hatinya nggak enak, terus kita mau masuk, tapi nggak tahu itu ambigu, ini tuh orang mau ngapain ya, lagi hatinya lagi kusut, orang itu nih nggak tahu nih orang tuh mau ngeganggu apa mau apa gitu ya, kayak gitu ya. Saya ada kemarin diteleponin terus di WA terus sama orang segala macam, saya AB-in gitu, males kayak gitu. Coba lo kata kunci, Pak Yana bisa ketemu nggak? Ada duit 52 miliar, langsung saya ketemu gitu kan. Enggak tadi kayak hari itu, detik itu juga langsung ketemu gitu kan. Nah kadang orang tuh ambigu gitu, mengejar-ngejar kita tapi nggak jelas gitu. Nggak jelas, nah itu anak harus ada kata kuncinya jelas gitu. Kata kuncinya tapi yang menguntungkan dia gitu, yang ngewinin dia gitu. Nah kadang kita tuh, nggak enak lagi mau ganggu apa, coba mau ngajak ketemu tapi abu-abu, ambigu gitu. Nggak ngewinin si lawan yang mau kita temui gitu. Nah itu akhirnya nggak akan ketemu dan akhirnya waktu semakin lambat semakin ini gitu. Coba kalau tadi nggak nelpon atau langsung ke inti, gue di rekening ada duit 52 miliar, lo mau ketemu nggak? Langsung detik itu juga, nggak usah diingkekeun deui. Kayak gitu. Nah kadang orang tuh ambigu soal mau ketemu, mau ini yang biar enak, takutnya salah paham kalau ditelepon atau apa. Nah ambigu lah, kayak orangnya juga jadi takut, lagi hatinya nggak enak, orang jadi takut. Kayak gitu. Tapi kalau kita bawa kabar yang ngewinin dia atau nggak ngewinin juga, asal jelas apa gitu, ada kata kunci apa gitu. Kayak gitu, ada kata kunci apa. Kayak gitu. Ya. Nah itu langsung orang pasti akan ini gitu, akan welcome ketemu kita. Itu ya, hati-hati ya. Kemudian nah ini harus memahami orang sekitar dan adaptif. Gitu ya. Memahami orang sekitar dan adaptif tuh, kita mungkin bawaan kita keras gitu dari sebelumnya. Begitu masuk kultur Sunda ya kerasnya jangan dihilangin, tapi jangan terlalu keras. Tetap kerasnya agak diayun gitu. Tapi harus keras tetap, kalau kerasnya mah gitu. Kayak gitu. Jadi perusahaan Nvidia itu bisa ribuan triliun tuh gara-gara selalu nge-push delimitin timnya. Push, ayo bisa gitu. Ayo bisa, jangan segini doang dong. Bahkan sampai nge-pushnya dia diundang pelantikan Donald Trump pun dia nggak mau datang. Saya lebih penting itu karena karyawan saya banyak di Taiwan sama di Cina, saya lebih baik ngawal karyawan saya untuk siap-siap imlekan dan sebagainya. Gitu, dia lebih baik nggak datang ke pelantikannya Donald Trump. Padahal banyak teman-temannya lebih baik dia imlekan bersama karyawannya gitu. Tapi orangnya keras tapi mengayomi gitu. Saya lupa lagi tuh siapa, boleh dicek ownernya Nvidia siapa? Kayaknya 2000 triliun. Dia kemarin makan soto pinggir jalan di Jakarta. Ada viral tuh idenya, ada ininya. Dia lagi ngisi di Kompas itu, di apa? Tiba-tiba dia makan soto di pinggir jalan. Dia siapa namanya? Jason Wang ya. Dia orang Taiwan tapi akhirnya dia jadi warga negara Amerika, tinggal di Amerika. Teman pabriknya semuanya, karyawannya ada di Cina sama di Taiwan semua. Dia AI chip kalau nggak salah, produksi AI chip dipakai oleh semuanya di dunia gitu. Kayak gitu. Dia kerasnya tapi push the limit terus, harus nge-pushin the limit gitu. Nge-push the limit itu bukan buat menjatuhkan rekan-rekan ya. Nge-push the limit itu buat rekan-rekan tuh yang biasa-biasa saja naik sananya jauh lebih tinggi gitu. Kayak gitu, naik sananya jauh lebih tinggi. Kayak gitu.
Saya yakin di luaran nggak ada lah, hanya dalam waktu sebulan bisa dari ads, bisa ngobrolin orang, bisa sampai 1.100 mungkin, selain mungkin Kang Iman atau Pak Adit gitu. Berarti kan udah naik, saya kasih push. Harus bisa, bahkan targetnya 3.000 harusnya. Tapi dengan 1.100 pun sekarang ya lumayan happy lah, kalau walaupun harus ditingkatin lagi. Tapi kalau dikasih ads ke orang atau apa, kayaknya nggak mungkin gitu. Belum mungkin orang bisa ngedatangin itu hanya dari ads gitu. Kayak gitu. Ya memang adsnya gratisan sih, kayak gitu. Nah itu kan dalam rangka nge-upgrade gitu. Nge-upgrade, push ayo bisa. Tahu dulu target 3.000. Minimal ada setengahnya sekarang yang ngedaftar. Kayak gitu ya. Nah kalau emosi ya jangan gampang emosian. Dan nah ini, terima penolakan. Tidak semua orang di dunia akan menerima kita. Pasti kita itu akan ditolak. Seorang Ariel aja pernah ditolak pasti gitu. Seorang Ariel itu, nggak mau gue nggak mau selebritas. Apalagi kamu gitu kan, kayak gitu. Wah, itu seorang Ariel pun pasti. Saya mau mainnya orang biasa-biasa aja, eksekutif biasa gitu, staff gitu. Nggak mau kayak Ariel, walaupun cakep, walaupun kebintangannya luar biasa, ada kan berarti bukan tipenya. Gitu. Tugas kita di dunia adalah merespon orang yang merespon baik kepada kita. Itu aja. Kalau yang nggak merespon ya udah biarin aja. Nah kebanyakan kita itu mengejar orang yang sama sekali tidak merespon. Akhirnya apa? Jadi baper, ngarep segala macem. Gitu. Coba kalau kita hanya merespon orang yang meresponnya baik juga sama kita, indah di dunia. Nah terkadang jadi PMKS, pemaksaan. PM apa? PMSK atau PMKS? Bukan PSK ya. PMKS ya, pemaksaan. PMSK ya, pemaksaan. Ingat ya, opportunity itu didapatkan karena kita PDKT, pendekatan. Bukan PMSK, pemaksaan. Kalau orang udah nggak mau, nggak suka, nggak ingin segala macam, udah jangan dipaksa. Kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Nah terkadang kita jadi ngarep, baper karena kita memaksa orang yang tidak mau. Tapi indah nggak di hidupnya kalau kita punya 100 lead orang yang responnya baik kepada kita? Indah nggak hidupnya? Kita di handphone kita, di lead kita itu 100 orang itu mau menerima kita. Bahkan mungkin dikasih value apa sama kita, dikasih value jualan yang berada, tapi di kontaknya tuh emang orang yang niat mau beli rumah. Happy nggak? Happy ending nggak? Dari 100 itu ada yang beli nggak kira-kira? Nggak, dari 100 itu kalau misalnya orang itu menerima, lagi nyari rumah, lagi ini, dari 100 orang itu ada nggak yang mau beli? Atau mau survei? Ada. Nah kenapa kita pusing? Ya kita maksa jualan kepada orang yang mungkin udah beli, mau rumahnya ready, mau rumahnya di bawah aja, nggak mau di gunung segala macam. Nah, itu namanya PMSK. Jadi kita harus pendekatan ke orang yang memang niatnya mau beli. Kalau dibanyakin leadnya, ya kita happy ending gitu rekan-rekan. Ya jadi next. Nah ini biar nggak baper dan nggak ngarep, pasti pertama upgrade diri. Ya bukan hanya produk, kita juga upgrade diri. Cara ngomong, cara bicara, cara merayu, ngelobi, komunikasi, cara berpakaian, cara fashion, cara wewangian segala macam, gitu ya. Saya kesal minta ampun, kesal ini mau marah gimana, mau apa gimana. Kenapa? Pada saat saya nonton Dev dan Show di Nusa Dua Bali, di belakang saya orang India buka sepatu. Udah buka sepatu, ngahiliwir, aduh. AC-nya itu pas mengarah ke saya lagi. Aduh itu jadi saya sejam setengah tersiksa saya. Sampai si parfum itu saya semprotin sampai ke sini. Orang ini santai kikian ke syukuran, saya kira aduh anjir geblek gitu kan. Gitu ya. Gitu, ada bukan sepatu. Ini tuh bau apa, kayak bau tarasi. Bau tarasi meleduk, bau tarasi bakar. Terus apa? Pas lihat, aduh, eta orang India mending santai nak gitu. Sejam setengah. Jadi nggak konsen lihat pertunjukan yang spektakuler luar biasa tuh, orang India buka sepatu gitu. Astagfirullah, ini orang India nggak tahu diri. Kayak gitu. Gitu pas aslinya gitu, saya mau protes ke panitia tapi pas nggak ada gitu. Aduh itu. Jadi ya udahlah, saya semprotin sini di sini semprotin hampir
5 kali 3 kali gitu ya, kayak gitu. Aduh, itu benar-benar pusing saya kayak gitu ya orang. Dan santai aja dia, santai cuek gitu kan, kayak gitu. Aduh, kayak gitu. Nah, berarti dia nggak upgrade diri. Ya upgrade diri ya, harus upgrade diri, wangi, bersih, rapi. Orang harus yakin sama kita semuanya gitu ya, kayak gitu. Ya. Kemudian banyakin lead yang memang mau dengan value kita, mau yang apa dengan yang kita tawarkan segala macam. Banyakin. Tapi di lead ini pasti ada yang like, dislike, ada yang bahkan, oh iya kebetulan saya nyari di rumah di Bukit yang belum jadi, nggak apa-apa, harganya masih murah. Nah, kalau Anda udah dapat itu, dia yang ngejar-ngejar kita. Nah, kebanyakan Anda mungkin leadnya itu atau ngarapnya itu yang nggak mau sama sekali. Yang tadi pengen rumahnya jadi, dengan hanya jalan jelek aja komplain segala macam. Coba kalau Anda dari ads, dari canvassing, dari visit, dari apa, leadnya itu bener-bener yang mau rumah di Bukit, tenang, nggak ada nyamuk, dingin, sejuk. Wah, itu dia yang akan ngejar-ngejar anak, itu enak banget. Nah, kenapa kita jadi ngarap dan baper? Kita hanya ngarapin satu-satunya orang yang nggak mau, itu yang jadi ngarap dan baper. Apapun itu, mau bukan hanya di Emerald, bukan hanya di bisnis. Kita hanya mengharapkan satu-satunya orang, misalnya atau di relationship juga, yang lagi nggak mau sama kita dan sebagainya, atau low value. Kalau di dunia marketing and sales, kita hanya mengharapkan satu-satunya orang itu udah minat tapi nggak punya duit, ya susah. Mau gimana pun juga, mau jungkir balik juga nggak bisa beli. Kayak gitu. Berarti saya harus canvassing lagi di golf mungkin, tadi di klub gitu, mungkin di apa lagi gitu kan, di resto-resto mewah, mahal dan sebagainya. Canvassingnya harus harus banyakin leadnya. Kunci biar kita nggak ngarep dan baper adalah jangan menjadikan satu-satunya orang yang nggak mau atau orang yang low value. Itu aja. Sekali lagi ingat, kalau mau ditulis boleh rumusnya. Kunci biar kita nggak ngarep atau baper adalah jangan ngarepin satu-satunya orang yang nggak mau atau yang low value. Berarti biar nggak baper tuh ngarep, banyakin lagi database-nya orang yang high value dan mau. Kalau kita udah banyakin database-nya orang yang high value dan mau, dia yang ngejar-ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar dia. Yang nanyain, unit itu masih ada apa belum? Kapan gathering lagi? Nah, kenapa sekarang, aduh saya susah closing atau apa? Iya lo, kalau kata PSL nggak bergerak, karena hanya ngarapin satu-satunya, hanya ngarapin lead di bawah 10 mungkin selama 3 bulan, yang nggak mau dan low value. Mau sih tapi low value, ya nggak bisa, nggak punya duit, kayak gitu, nggak bisa. Kuncinya untuk kita jadi mundur boleh, tapi jangan terlalu mundur apa? Biar kita tetap elegan atau apa? Biar kita yang tetap dikejar-kejar. Ya ini, upgrade diri, banyakin leadnya. Banyakin lead, saya nggak peduli karena kita banyak lead, banyak ini gitu, segala macam. Dulu sepupu saya Septian mau keluar, Pak Yana saya besok mau ngomong, saya tahu dia mau keluar, langsung saya kepikiran, aduh kumaha keluar sepupu, kerjanya bagus, baik semuanya, aduh kumaha kepikiran. Sekarang mau keluar masuk udah nggak peduli karena orangnya udah banyak, kayak gitu. Dan value kita makin tinggi. Dulu mungkin saya cuma di rumah, sekarang di gedung, gitu. Nggak peduli mau ikut, ayo, mau nggak juga, santai aja nggak apa-apa. Keluar masuk, it's fine. Saya masih banyak kok yang lain yang mau sama kita. Karena dulunya gitu udah, ini sistemnya udah bagus semuanya gitu. Nah kayak gitu, udah nggak baper, tiba-tiba saya juga beberapa muka udah nggak kelihatan lagi, udah, oh mungkin keluar, udah fine. Kayak gitu. Karena apa? Ini aja staffnya aja ada total tadi saya ngebahas itu 120 orang gitu. Udah nggak peduli keluar masuk orang itu nggak ada peduli. Kayak gitu. Tapi peduli kalau orang ini berprestasi bagus, attitude-nya bagus, segala macam. Nah itu pasti saya agak kepikiran, gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau keluar masuk dan masih kurang nih, ya udahlah, udah kita cari lagi gitu. Kayak gitu. Ya ini ya kuncinya ini, biar Anda nggak baper dan ngarep itu adalah ini kuncinya. Ya upgrade diri, banyakin lead-nya. Jangan segitu-gitunya lead-nya. Ya udah kalau segitu-gitunya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian welcome terhadap orang yang respon terbaik saja. Jadi kita welcome-nya terhadap orang yang respon baik aja. Jangan yang nggak baik tadi, yang low value dan nggak mau dikejar-kejar setengah mati. Jangan gitu sih. Kalau prinsip saya di
dan high value. Yang nggak mau udah, jangan dipaksa, jangan PMKS ya, atau ya jangan pemaksaan, udah jangan PMKS, udah pemaksaan, biarin aja udah, lupakan, gitu, ya. Terus jangan menganalisa juga, aduh kenapa dia nggak jadi beli ya, jangan terlalu, maksudnya boleh menganalisa, tapi jangan terlalu menganalisa, udah lupakan, biarkan. Tinggal kita fokus posting terus acara-acara kita, event-event kita, mungkin di blast sebulan sekali lagi segala macam. Nanti juga ingat ya, bisa jadi orang itu nggak beli hari ini, ketika kita naik value-nya, cara ngomongnya, dan dari penampilan kita juga bagus, di lapangan juga nanti produknya jadi makin terbentuk segala macam, ya orang itu bisa beli juga kok. Kalau orang itu belum beli, kayak gitu. Ya, jadi ingat ya, orang yang belum kita dapatkan sekarang belum tentu kita dapatkan sama sekali. Berarti bisa kita dapat nanti ketika ya ini apa jadi banyakin lead, kayak gitu. Ya, banyakin lead, kayak gitu. Oke, silakan. Ya, lanjut. Oh, ini terima ini juga ya, yang udah ini, nanti ada yang November juga, ini Desember ya. Kita tepuk tangan dulu yang Desember. Sales of the month. Next. Manajernya. Yang belum dapat saingi dia. Yang belum dapat saingi mereka ya. Lanjut November. Pak Niko. Lanjut supervisor. Oke. Manajer lagi ya. Oke. Ya, yang belum dapat kejar lagi ya. Terus ingat, kita tanggal 25 ada gathering. Harus banyak. Harus jangan 20-25. Cara radikal 50, wah semua bergerak, canvassing kayak di Braga, kayak di di KBP, kayak di apa, pokoknya cara radikal. 2 shift sampai jam 10 malam. Ingat ceritanya Bu Rosa tadi ya. Bu Rosa udah jadi konglomerat loh. Sekali ngejual mall dia dapat 4,5 triliun. Ngejual mall Neong Soho sama ngejual mall Central Park gitu. 4,5 triliun. Tapi dia tetap canvassing. Di awal karirnya dia canvassing. Ya, ingat next lagi. Nah ini ya. Tanggal 25 jam 14.30. Mudah-mudahan bisa ini. Kita di press list sudah mulai, rekan-rekan suka mau nggak mau kita udah mulai agak naik value. Kita harga di 1,3 miliaran. 0,8475. Biar apa? Biar hasil akhirnya kita bagus, nggak merugi. Biar kita bisa menutupi harga-harga yang dulu mungkin kurang bagus di 2021-2022 gitu ya. Dan biar pengajuan pun agak naik lagi gitu ya, segala macam. Jadi kita terus naik ya. Kalau nggak ada kenaikan, ini nanti bisa dibandingin ke konsumen. Pak, dulu di sini harganya 500 jutaan. Sekarang lihat di press list 1,3 naik hampir 200%. Nggak usah nunggu 5 tahun, Pak. Hanya 3 tahunan udah naik 200% harganya. Dulu tipe ini tuh saya Bapak lihat di postingan kami 2021-2022 hanya kurang lebih 500 jutaan, bahkan ada yang pas setengah. Sekarang kita naik hampir 3 kali lipatnya, atau 200% lebih gitu. Rugi kalau nggak beli sekarang. Nanti kalau ini udah jadi satu klaster, udah ada tol Pasteur Lembang, udah bus nyambung sampai Surabaya. Sorry Pak, mungkin kita jual minimal 2,5 sampai 3 miliaran. Kayak gitu. Ya, Bapak rugi kalau nggak beli hari ini. Kayak gitu ya. Harga tanah pun sekarang udah merangkak naik. Mungkin kalau dengan 1,3 mungkin harga tanah pun sekarang 6 jutaan per meter. 6 sampai 7 juta per meter. Dulu harga tanah berapa? Pas awal muncul harga tanah, ya saya juga ngakuin lah, kemurahan kita 1,75 juta per meter. Sekarang udah naik hampir 4 kali lipatnya loh harga tanahnya aja. Kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah ini. Oke, lanjut. Oke, udah sih ya. Jadi rekan-rekan sekali lagi kita terkadang harus mundur 1 langkah demi maju 3 langkah. Tapi gimana caranya mundurnya jangan terlalu mundur. Ya itu tadi balikin lagi ke tadi yang harus upgrade diri dan banyakin leadnya. Kalau udah banyakin leadnya, hidup kita enak, indah. Kita dikejar-kejar orang. Kayak gitu, kita ini komenin satu sama orang gitu kan, semuanya gitu kan, kayak gitu ya, 100 jualan 100 apa kayak gitu. Nah, kita terkadang tuh masih stuck, masih status quo. Itu apa? Karena kita cuman udah nge-upgrade diri gitunya, gitu aja udah gitu
baliknya gitu segitu-gitunya, nggak nyari lagi, nggak nyari lebih, kayak gitu. Ya, rekan-rekan gini, lebih baik kita keras kepada kehidupan agar kedepannya kehidupan melunak kepada kita. Jangan kita lunak terhadap kehidupan, akhirnya kehidupan nanti di akhir masa tua nanti keras terhadap kita. Banyak di jalan-jalan saya lihat orang-orang tua yang bawa anaknya di gerobak, nggak punya rumah, suami istri gitu. Saya lagi makan di belakang Asta Mall SCBD, saya lagi makan ayam goreng gitu ya, ayam goreng kayak tusuk-tusukan gitu ya. Itu saya lihat orang tua bawa anak 4 lagi ngamen gitu, lusuh segala macam. Saya ngebayangin, aduh kalau saya nggak kerja keras dulu, mungkin saya sama Bu Mei begitu, bawa si Kenjo, bawa si Prea ngamen gitu sambil gerobak gitu, kayak gitu, bawa gerobak ngamen terus anak-anaknya minta-minta gitu kan, minta-minta receh gitu. Terus ada yang di gerobaknya bawa anaknya 4 loh. Saya langsung ingat, aduh kalau saya nggak kerja keras mungkin si Kenjo, Prea, si Kesa sama Sheryl gitu ya ngamen ini kayak gitu ya. Ada juga orang tua yang ngamen sambil terus aja digendong anaknya gitu, sampai orang tuanya agak bungkuk segala macam gitu, kayak gitu. Nah kalau Anda nggak keras hari ini, nggak sekeras-kerasnya seedan-edannya hari ini, siap-siap Anda di kehidupan nggak punya uang pensiun, nggak punya tabungan, nggak punya aset. Anda saya miris sama paman saya. Paman saya mungkin nggak terlalu jago nyimpen aset, tapi nggak jago nyimpen free cash. Mungkin Kang Dika tahu karena mengkomunikasikannya ini. Tiba-tiba dia nggak punya duit, Yan pinjem dulu 500, aduh. Padahal dulu dia direkturnya dinas pendidikan di provinsi. Di akhir tuanya sekarang di pensiunnya, kadang nggak jago nyimpen uang free cash, akhirnya dia sampai 500.000 aja nggak punya. Kemarin baru WA lagi, Yan ini mau balikin uang katanya. Balikin uang, aduh saya tuh enggak lah, karena paman saya juga banyak ngasih uang ke saya dulu waktu di Ajayanya, udah saya ngasih aja, udah di ini nggak usah di ini gitu, kayak gitu. Berarti dia kurang keras, dia hanya ngarepin dari PNS-nya aja semuanya, dia kurang keras. Kalau coba lebih keras, mungkin lebih banyak sawah, lebih banyak free cash, lebih banyak uang logam, mungkin saham, kripto apa semuanya. Kalau dia coba lebih keras lagi, gitu. Sekarang beliau mau 60 kalau salah ya. Kalau kelahiran 54 berarti tahun 2024 usia berapa? Seberapa ya? 70 ya? Ya berarti 70 tuh. 70 di masa tuanya 500.000 pun sampai minta-minta ke orang. Kayak gitu, karena dia kurang keras dulunya. Gitu, kurang keras, walaupun pernah jadi direktur dinas pendidikan Jawa Barat. Bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Gitu kan. Tapi kurang keras, masih kurang keras. Gitu, masih kurang keras. Kayak gitu ya. Coba rekan-rekan yuk pikirin, yuk kita mumpung masih muda, mumpung sehat walafiat, lebih keras lah, lebih keras sebelum kita kena penyakit kayak kemarin Ibu Andini mau datang ke Padalan Iskan gitu kan, tiba-tiba dia nggak tahu. Jadi gini, kita tuh harus kerja keras sekarang tuh apa, kita masih muda, kita amit-amit masih diberikan tidak sakit, masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Ini manfaatkan sekeras mungkin. Tapi harus balance ya. Tadi tetap ingat keluarga, ingat olahraga, mungkin ingat ini. Jadi jangan keras, terlalu keras juga. Kalau Elon Musk bisa kerja 18 jam sehari, mungkin di sana di Gigafactory California-nya dia udah asupan gizinya, vitaminnya udah luar biasa gila gitu, karena udah kaya. Nah, kita tetap jaga kondisi. Mungkin biasanya kita kerja cuma 7 sampai 8 jam per hari, coba agak push sedikit lah. 9 jam deh. Coba gitu. Kan passing biasanya hujan dikit langsung bubar gitu, misbar, gerimis bubar gitu. Cobalah sekarang lebih keras lagi. Tadi aja Bu Rosa dididiknya keras sama Pak Matius sampai jam 10 malam. Kalau jam 10 nggak jam 10 mah dia nggak boleh. Sampai Pak Tri Hatman telepon Pak Matius. Matius itu kemana anak saya kok belum pulang? Dia masih kan passing Pak. Masih di daerah Green Bay Pluit. Oh ya udah, lanjut terus. Padahal baru lulus dari luar negeri, dari Aussie atau dari apa. Anaknya konglomerat, terjamin kemana-mana bisa naik helikopter, bisa naik pesawat jet pribadi. Dia akan passing sampai jam 10 malam. Apalah artinya kita yang anak orang melarat? Masa kita mau gini-gini terus? Kita nggak ada perubahan.
Pingin kan di masa depan kita, anak-anak kita sekolah di sekolah internasional semuanya, nggak sekolah yang hanya, sorry ya, negeri biasa-biasa aja, yang gampang keluar anjing goblok tuh gitu, gampang keluar sia anjing goblok maneh gitu kan, kayak gitu ya, nges dahar acan gitu kan, kayak gitu kan, kayak urang mah nges sia kumaha gitu kan, kayak gitu. Nah, si anak saha, anak mana saha, sabar ukuran celana anak gitu, kayak gitu, kayak gitu, ya, kayak gitu. Rekan-rekan pingin kita tuh masa depan kita tuh ya belum menikah pingin deh ngasih ke orang tua, jangan nyusahin orang tua terus, jangan sekali seminggu sekali, 2 minggu sekali mah kurang berapa 100 200 ribu, pingin dong nanti tuh kita tuh pulang ke kampung tuh mah sudah jangan pikirkan lagi beban dapur di rumah, ini udah saya siapin uang 1 juta 2 juta 3 juta gitu, masak opor yang paling terbaik kalau perlu mencit hari ini gitu kan, apa sembeli ayam hari ini gitu kan, kayak gitu kan enak gitu, bawa ke kampung halaman tuh bawa mobil gitu, walaupun Agia Ayla gitu nggak apa-apa gitu awalan kan, kemudian kita beli Denza D9 ya, Alphardnya BED gitu kan, kayak gitu, atau ini ya, atau apapun ya, Lexus atau apa gitu kan, kayak gitu ya. Bagi yang single, masih single belum menikah, yuk kerja keras saat biar bisa ngasih ke orang tua dengan salat lebih, bisa nanti S1 kuliah lagi, S2 kuliah lagi, luar biasa segala macam. Yang udah menikah ya selain ngasih ke orang tua apa, selain ngasih ke orang tua, banggakanlah orang tua. Orang tua juga gini rekan-rekan, orang tua itu sebetulnya nggak terlalu juga kadang mengharapkan uang kita kalau orang tuanya ngerti sebetulnya. Dengan anaknya bisa beli motor sendiri, mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri, saya yakin orang tua itu akan jadi tua pertama kita di mata tetangga dan kampung, anak-anak kampung kita. Tuh, udah beli rumah, tuh udah beli ini, aduh ini, tuh kemarin, walaupun cuma ngasih 500 ribu, tuh kemarin pulang kampung ngasih 500 ribu. Apa dia tuh akan bilang dengan sangat bangganya anak-anaknya, kayak gitu. Ya, coba pikiran, mending sekarang aja, nggak usah nunggu nanti, mumpung masih jajah gua ringkas, masih sehat walafiat, udah keras-keras sekalian, kayak gitu. Jadikan rasa muaknya itu jadi energi yang positif. Wah, gue nggak bisa gini-gini terus, gue nih. Pertanyaan, capek nggak? Saya ke Jakarta sehari sekali waktu itu ya, sebelum dapat opportunity, capek minta ampun, lelah, tidur tuh pules banget, sampai bangun pagi tuh aduh kayak nggak mau bangun saking ininya. Tapi karena kita punya kewajiban dan punya mimpi yang besar, hajar aja ke Jakarta pun. Pernah saya kan, waktu pas Yehezkiel seminggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, baru juga dari Jakarta, baru nyampe, siangnya mau ada ketemu Pak Nawawi, balik lagi ke Jakarta. Pulangnya malam lagi. Udah hajar aja gitu kan, mumpung sehat walafiat. Tapi ya itu banyak minum, terus berpikir positif atau apa. Itu mungkin kerja kerasnya, radikalnya, ekstrimnya di posisi saya. Coba radikal kerja kerasnya di posisi rekan-rekan harus kayak gimana? Pikirkan, mumpung tadi jajak waringkas, sehat walafiat, masih diberikan umur yang panjang, umur yang sehat, segala macam. Andai pun kita diambil sama Allah langsung di waktu muda, berpulang ke rahmatullah pun, kita punya tabungan. Nah itu tuh akan jadi sesuatu yang kekuatan yang luar biasa rekan-rekan. Ya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan tetap hebat, mantap, luar biasa. Yuk kita kerja keras di lapangan. Saya lihat cash in kita udah cukup meningkat, bisa sampai 4-5 miliar per bulan. Masih kurang nih, harusnya bisa 7,5 lagi miliar per bulan gitu ya. Kejar, luar biasa. Di dalam kehidupan bisa terjadi apapun, bisa terjadi keajaiban. Walaupun sudah di ujung tanduk pun, ketika kita berpikir positif, kita berpikir lurus segala macam, kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan, gitu ya. Saya Muslim, kemarin saya didoakan sama Pak Matius, ini katanya banyak, kata Pak Matius, ini ada ini katanya, Yesus bersama Anda gitu. Walaupun saya tetap Muslim lah, keyakinan saya. Tapi dia bilang ini kamu diselamatkan terus, kamu orang beruntung, Yesus bersama Anda gitu ya. Tapi ya saya tetap dengan keyakinan saya sendiri, nggak apa-apa. Kita punya keyakinan masing-masing ya. Kita punya Tuhannya masing-masing ya. Tapi intinya gini, terakhir dari saya banyak tentara-tentara gitu. Banyak tentara-tentara Allah, banyak tentara-tentara Tuhan yang bersemai bersama kita beriringan ketika kita tetap bekerja keras, tetap berpikir lurus, tetap bervisi ke depan besar. Insya Allah ke depan banyak dibantu, banyak akan keajaiban-keajaiban kita ke depannya. Insya Allah tugas kita di sini hanya berikhtiar, berupaya, berdoa dengan sangat luar biasa. Tadi di slide yang kedua, coba harus gini ya, rekan-rekan, saya pingin rekan-rekan gini semua cara pandangnya. Sebelum slide yang sebelumnya.
Sebelumnya. Nah ini ya, coba pikirkan baik-baik, resapi, renungkan. Mumpung kita harus muda, kita harus kaya raya, dengan bekerja dengan sangat keras, dengan cepat juga, jangan nunggu nanti. Saya sekarang tiap minggu mau ngecek ke lapangan juga. Kalau perlu nanti kalau semuanya udah on the track, udah enak, udah pada masuk semuanya, calon partner semuanya udah RUPS semuanya. Saya mungkin pagi-pagi di sini, siang saya di lokasi, kantor saya di lokasi. Gitu terus biar produk tuh bagus dan jadi bener-bener. Gitu ya. Harus pikirannya radikal tadi. Coba saya tunggu pikiran-pikiran radikal, kreatif, inisiatif, proaktif, rekan-rekan gitu ya. Jangan gitu-gitu terus, jangan gini-gini aja. Kayak gitu. Dan langkah harus seperti kuda. Langkah seperti kuda tuh ya tap, cepat, gerak, sat, gercep, dan sebagainya. Jangan gini, setuju dengan pendapatnya Pak Yehezkiel. Jangan kita tuh mau dikendalikan oleh kebiasaan dan tubuh kita yang biasanya. Gitu ya. Capek nggak ke Jakarta? Capek, tapi kalau udah terbiasa biasa aja. Bahkan Jakarta udah jadi kota kedua saya udah tahu lah. Oh, paling ujung Jakarta, Bintaro, Serpong, Alam Sutra lah gitu ya. Kayak gitu. Paling utara Pik, paling selatan Sentul, Bogor gitu. Paling timur Bekasi, Cikarang. Tengah-tengahnya Jakarta, SCBD segala macam. Udah kebayang. Agak selatan dikit PIM, Pondok Indah, Mall, Citos, Cilandak, kayak gitu. Udah pada tahu, jadi udah kebayang kesini. Oh, dari Halim ke Bintaro berapa? Oh, paling kurang lebih 45 sampai sejam. Udah tahu semuanya. Tahu tempat-tempat, oh di kesini ini harganya berapa, LRT berapa, MRT berapa. Kalau ada waktu saya naik LRT, MRT cuma 3.000 perak, naik busway saya tahu semuanya. Saya waktu kemarin bawa Seril Prea itu sampai aduh macet nih. Kalau naik Grab nggak akan mungkin lama, udah langsung Prea sama Seril saya ajak cuma naik busway doang 3.500 perak. Mengelawan kemacetan karena punya jalur tersendiri kan, kayak gitu. Terus udah tahu, jadi udah saking tiap hari ke Jakarta udah tahu Jakarta tuh, kayak gitu. Dan biasa-biasa aja Jakarta pun kalau kita value-nya meningkat, upgrade diri terus, kita melihat orang Jakarta tuh ya kayak biasa-biasa aja. Dia pun belum tentu tahu ilmu yang kita punya gitu, ilmu upgrade diri yang kita punya gitu, kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah kita nggak bawaan. Saya pernah sama Seril sama Freya itu cuma naik busway doang gitu, karena saking buat melawan kemacetan. Udah tahu gitu, oh ini jam macet, baiknya transportasi tercepat tuh naik apa gitu. Nanti pun kita pintar sendiri. Jadi kalau udah ngelakuin ini semua, kita nanti pintar sendiri, kita punya pola sendiri, kita punya formula sendiri untuk menuju kesuksesan. Jadi yang penting kita itu sekarang ini adalah mencintai prosesnya, dan tolong bukan hanya mencintai prosesnya, tolong kerjakan proses itu secara kerja keras, sangat kerja keras. Ngomong kita masih muda, masih jajak waringkas, masih sehat, masih ini. Kalau udah tua, udah. Saya miris ya, ayah saya, teman saya udah nggak update lagi, tinggalnya di kampung, akhirnya kelihatan kayak kakek-kakek gitu, segala macam, kayak gitu. Ayah saya kalau kesini, saya kaget. Ayah saya pernah kesini datang tiba-tiba dia udah bongkok gitu. Aduh, ini nggak update. Udah masa stres, baru kehilangan istrinya ya, ibu tiri saya, gitu. Terus di kampung terus bekerja, mungkin kerasnya nggak cerdas gitu. Terus mungkin nggak update lagi ke kotaan, akhirnya umur 50 tahunan ayah saya bungkuk gitu. Waduh, ya. Itu aja ya. Mudah-mudahan bisa lebih luar biasa, lebih hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar jalan.